1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rohmah Awaliyah, semester 5A, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Balai Bandung. Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan yaitu auditor mengumpulkan bukti untuk membuat kesimpulan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan dengan wajar dan untuk menentukan efektivitas pengendalian internal sehingga dihasilkanlah laporan audit yang tepat. Nah, jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada para pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya. Manajemen menanggung beban di pundaknya untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Manajemen juga mengesahkan bahwa laporan keuangan sepenuhnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan menyatakan bahwa semua informasi tersebut telah diungkapkan dalam laporan keuangan yang lengkap dan benar, dan manajemen pun sepenuhnya bertanggung jawab atas pengendalian internal. Namun, jika manajemen bersikeras terhadap pengungkapan laporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau adverse, atau opini wajar dengan pengecualian atau qualified, atau menarik diri dengan kontrak kerja. Tanggung jawab auditor adalah merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah terbebas dari salah saji material atau telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum di Indonesia. Kepastian yang layak. Standar Auditing SAS 104 menyatakan bahwa kepastian yang layak adalah kepastian yang tinggi namun tidak absolut, bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Maksud dari tidak absolut di sini adalah bahwa auditor bukanlah penjamin kebenaran atas laporan keuangan. Kesalahan versus kecurangan. PSA 70 membedakan dua jenis salah saji, yaitu kesalahan atau error dan kekurangan atau fraud. Suatu kesalahan merupakan salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan merupakan salah saji dalam saji yang disengaja. Skeptisisme profesional merupakan suatu perilaku pemikiran yang secara kritis dan penilaian kritis atas bahan bukti audit. Dalam PSA 04, mengharuskan pengauditan dan desain untuk menghasilkan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi baik kesalahan-kesalahan yang material maupun kecurangan dalam laporan keuangan. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kesalahan saji material. Auditor menekankan beragam kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, kealpaan, kesalahpahaman, dan kesalahan penerapan standar akuntansi, serta kesalahan dalam pengelompokan dan penjelasan. Yang pertama ada tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material. Standar audit juga mengakui bahwa kecurangan ini lebih sulit dideteksi karena manajemen atau karyawan yang terlibat dalam kecurangan tersebut berusaha untuk menutup-nutupi kecurangan tersebut. Namun demikian, kesulitan dalam mendeteksi ini tidak mengubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan menjalankan audit dengan tepat untuk mendeteksi salah saji material baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. 2. Kecurangan yang berasal dari laporan keuangan dan penyalahgunaan aset.
Kecurangan ini berpotensi merugikan para pemakai laporan keuangan, namun terdapat perbedaan yaitu antara kecurangan pelaporan keuangan yang akan dirugikan karena laporan keuangan yang tidak benar untuk membuat keputusan. Sedangkan penyalahgunaan aset, para pemegang saham, kreditur, serta pihak lain akan dirugikan karena aset tersebut tidak lagi menjadi milik pemilik sahnya ya. Tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal. Tindakan ilegal didefinisikan dalam PSA 31 sebagai pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintah selain kecurangan. Yang pertama ada tindakan ilegal berdampak langsung. Untuk melakukan hal ini, auditor dapat melakukan diskusi dengan personil klien dan memeriksa laporan yang diterbitkan oleh kantor pajak setelah selesai memeriksa pajak penghasilan klien. Yang kedua ada tindakan ilegal berdampak tidak langsung dengan mendenda potensial yang besarnya signifikan dan sanksi yang diberikan berdampak tidak langsung terhadap laporan keuangan dengan menciptakan kebutuhan untuk mengungkapkan liabilitas kontingensi sejumlah denda yang mungkin harus dibayarkan. Tindakan ketika auditor mengetahui adanya tindakan ilegal ya. Yang pertama, mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan termasuk kecukupan pengungkapannya. Yang kedua, auditor juga harus mengkomunikasikan dengan komite audit atau otoritas lainnya yang setara untuk meyakinkan bahwa mereka mengetahui adanya tindakan ilegal tersebut. Yang ketiga, jika klien menolak untuk menerima laporan audit yang dimodifikasi atau tidak melakukan tindakan yang segera untuk menangani tindakan tersebut, maka dirasa penting bagi auditor untuk menarik diri dari kontrak kerja tersebut.